Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Sebelum lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama, Saudari Linling, Saudari Selviani, dan saya sendiri, Alini Afrianti Rawangan. Sebelum mendalami materi tentang teknik pengumpulan data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih teknik pengumpulan data itu. Jadi, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ada beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama, observasi atau bisa juga disebut dengan pengamatan. Sanavia Faisal 1990 membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi yang tak berstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Observasi partisipatif atau participant observation. Observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penilaian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Observasi terus terang atau tersamar. Observasi peneliti dalam pengumpulan data ini menyatakan terus terang kepada sumber data atau kepada masyarakat yang ditelitinya bahwa peneliti sedang melakukan observasi dalam penelitian. Pada tipe ini, semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui semuanya oleh orang yang diteliti. Selanjutnya, observasi tak berstruktur. Observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Kuesioner. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Sedangkan kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Interview atau wawancara. Interview adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lincoln dan Guba dalam Sanavia Faisal mengemukakan langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara
wawancara dan mengekirinya. Yang kelima, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang keenam, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Selanjutnya, dokumen. Dokumen ini merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Menurut Wang dan Sorgel 1998, nilai kegunaan dokumen dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, conditional values, yaitu suatu dokumen sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi, atau terdapat dokumen lain yang dapat memperkuat dokumen tersebut. Yang kedua, epistemic values, yaitu suatu dokumen keberadaannya sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang tidak atau belum diketahui. Nilai epistemik merupakan prasyarat bagi semua dokumen. Selanjutnya yang ketiga, functional values, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna karena beberapa kontribusi pada penelitian yang dilakukan. Dokumen akan berguna karena berisi teori, data pendukung empiris, atau metodologi. Berikut social values, yaitu suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam hubungan dengan kelompok atau individu, seperti berhubungan dengan guru, tokoh masyarakat, kiai, ulama, atau tokoh lainnya. Beberapa jenis-jenis data. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis data terdiri atas. Yang pertama, berdasarkan tipe penelitian. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Yang kedua, berdasarkan sumber terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan cara memperoleh. Berdasarkan cara memperoleh ada tiga, yaitu data observasi, data wawancara, dan data eksperimental. Dan yang keempat, berdasarkan format berkas terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan dalam sebuah research untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Cara menyusun instrumen pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan instrumen yang telah tersedia dan dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Idrus Austam 1996. Penggunaan instrumen
instrumen yang telah tersedia adalah instrumen yang sudah ditetapkan atau dibakukan untuk mengumpulkan data variabel penelitian yang telah ditentukan. Akan tetapi, jika instrumen baku belum tersedia untuk variabel tertentu dalam penelitian tersebut, maka peneliti dapat menyusun sendiri instrumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menyusun instrumen pengumpulan data penelitian dilakukan setelah peneliti memahami betul apa yang menjadi variabel penelitian. Pemahaman peneliti terhadap variabel dan hubungan antar variabel akan mempermudah peneliti dalam menentukan dan menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan. Setelah memahami variabel, peneliti dapat menyusun instrumen untuk dapat menjabarkan ke dalam bentuk subvariabel, indikator, deskriptor, dan butir-butir pertanyaan dan angket dalam daftar cocok atau pedoman observasi. Dengan demikian, maka instrumen penelitian menjadi hal paling penting untuk mencari agar penelitian yang dilakukan tersebut bermutu dan berkualitas. Selanjutnya, teknik penyajian data. Penyajian data mempunyai dua tujuan. Yang pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Data mentah yang tidak beraturan sulit dibaca dan dipahami. Dengan menyajikannya dalam bentuk tabel atau gambar, maka penampilan dan gambaran data lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Data mentah yang belum tersusun dengan baik memerlukan waktu yang lama dan sulit untuk dianalisis. Dengan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur, maka data lebih mudah dianalisis. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan penyajian data dibuat berwarna, dan bila data yang disajikan cukup banyak maka perlu bervariasi penyajiannya. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik ataupun diagram. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga dimudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel sebagaimana dikemukakan di atas, data-data kuantitatif yang terkumpul juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik. Itulah tadi pemaparan serta penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.